Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih kuasa Roh Kudus memampukan kami juga untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, satu tema bagi kita semua, Yesus ada untukmu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tanpa terkecuali pernah sedang menghadapi masalah, bahkan persoalan. Ya, baik itu persoalan atau masalah yang terlihat, ada pula yang mungkin kita simpan di dalam hati kita. Ada pergumulan yang mungkin bisa kita ceritakan. Ya, ada juga yang mungkin kita hanya bercerita atau menyampaikan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Dan di dalam perjalanan hidup kita, saudara, ya kita semua pasti ada atau sampai pada titik yang terendah. Ya. Dan saat mungkin kekuatan kita terasa habis, ya harapan ya mungkin hampa, ya bahkan memudar, dan mungkin air mata itu menjadi satu doa yang paling jujur di hadapan Tuhan. Ya. Dan di saat seperti itu, apa yang terjadi di titik yang terendah dalam kehidupan kita, seringkali saudara kita melihat satu kenyataan yang pahit, ya. Satu kenyataan yang pahit yang kita lihat, yang kita alami, bahwa tidak ada satu orang pun mungkin yang peduli dengan hidup kita. Ya, ada yang mulai menjauh, ada yang mungkin meninggalkan kita satu persatu, bahkan mungkin ada yang menghakimi kita atas apa yang kita alami. Namun saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, situasi seperti itu, tetapi Injil atau kabar baik hari ini memberikan kita satu pengharapan bahwa ada satu kebenaran yang menguatkan. Itulah Yesus ada untukmu, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Bukan hanya saat kita kuat Dia ada, tetapi di saat kita sendiri, di saat kita lemah, bahkan di saat kita ada di titik yang paling terendah, Dia ada bagi kita. Ada 3 hal yang memberi kita penghiburan. Yang pertama, Yesus hadir dalam setiap persoalan kita. Yesus hadir dalam setiap masalah kita. Yesus hadir dalam setiap pergumulan yang paling berat yang kita alami. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya itu terlepas atau bebas dari setiap masalah dan persoalan. Tetapi justru sebaliknya, Ia mengundang bagi mereka yang mengalami letih, lesu, lemah, dan berbeban berat. Untuk apa? Untuk datang kepadanya. Artinya saudara, setiap kita pasti akan diperhadapkan dengan persoalan yang berat, masalah yang berat, bahkan mungkin kita tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Ya, kita harus menghadapi bagaimana realitas kehidupan manusia itu. Bagaimana kita merasa terluka, kita ditolak, kita dikhianati, ya. Karena ketika Yesus mengatakan, mari datang kepadaku, engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu. Karena Dia pernah mengalami dikhianati, Dia pernah mengalami ditolak, Dia pernah mengalami ditinggalkan. Karena itu Yesus hadir, Dia paling mengerti. Ya, Dia akan selalu hadir saat doa kita mungkin terasa berat. Dia akan hadir saat mungkin air mata kita jatuh dalam kesendirian karena tidak ada yang mengerti dan peduli, bahkan semua pergi satu persatu. Ya, saat mungkin kita tidak tahu kepada siapa harus kita mengadu, kepada siapa harus kita menyampaikan setiap pergumulan, ada alamat yang tepat. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, seringkali manusia mungkin hanya ada, ya, ketika
kita sedang ada di titik yang paling tinggi. Kita sedang kuat, kita sedang berguna, kita sedang ada dalam keberhasilan atau di puncak kejayaan. Orang-orang mungkin semua pada mendekat. Namun ya, Yesus tidak menunggu kita baik-baik saja, ya, supaya dia mengasihi kita. Tetapi justru ketika kita ada di titik terendah, kita ada di kehancuran, bahkan orang meninggalkan kita. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Saat masalah datang, saat persoalan datang, saat pergumulan mulai mendekat, justru di saat itulah kita paling membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan Dia akan selalu menemani kita ketika kita membuka hati kita. Suruh Dia datang untuk memulihkan, bahkan menghibur kehidupan kita. Poin yang kedua, saudara, Tuhan Yesus setia saat orang lain tidak setia. Dan bahkan meninggalkan kita. Bahkan mungkin orang yang terdekat sekalipun meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, dalam kenyataan hidup, relasi manusia itu seringkali bersyarat, ya. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau memberi, aku juga memberi, ya. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal dan tidak, ya mungkin tidak lagi menguntungkan bagi banyak orang, ya, orang-orang mungkin terdekat kita, sahabat, bahkan mungkin saudara sekalipun, mereka memilih untuk pergi dari kita. Namun kesetiaan Yesus tidak pernah bersyarat. Dikatakan meskipun kita tidak setia, tetapi Dia akan tetap setia. Saudara, Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang ditinggalkan, ya, tetapi Tuhan tetap mendekati mereka dan memeluk mereka. Daud, saudara, dikejar dan dikhianati, tetapi Tuhan tetap setia kepada dia. Petrus menyangkal Yesus, tetapi Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Perempuan yang tertangkap berzina, ya, dan ditolak oleh masyarakat pada waktu, tetapi dia diterima oleh Yesus. Dan bisa kita katakan Yesus adalah sahabat. Dia sahabat yang sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita saat dunia menjauh dari kita. Dia akan tetap setia saat kita gagal sekalipun, ya. Dia akan tetap mengasihi kita saat kita merasa mungkin tidak layak untuk dikasihi. Bahkan dalam Mazmur pasal 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, dikatakan namun Tuhan menyambut aku. Saudara, saat merasa sendirian, ingatlah, mungkin semua orang pergi, tetapi Yesus tetap tinggal. Dia akan selalu berada di sampingmu. Poin yang ketiga, Yesus memberi pengharapan di titik terendah hidup kita. Ya kan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saudara, di titik terendah sering membuat kita merasa semuanya telah berakhir. Terkadang kita seperti itu, saudara. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi bekerja dalam hidup kita. Padahal seringkali justru di titik terendah itulah Tuhan mulai membangun sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Salib adalah bukti terbesar. Ya, bagi manusia salib adalah akhir, tetapi bagi Allah salib adalah awal keselamatan. Ya, menolong setiap kita. Kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap dan terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya memahami ketika kita menangis, tetapi juga Dia pasti akan menguatkan kita supaya kita bangkit kembali. Dia pasti akan memberikan pengharapan baru bagi kita. Dia bukan hanya menemani kita dalam tangisan kita, tetapi Dia akan menuntun kita untuk melewati proses pemulihan itu. Karena pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan.
Oleh karena saudara, jangan menyerah sekalipun di titik terendah. Yesus ada, dia sedang bekerja, kuasanya ada, dan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Dan dia sedang menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, persoalan yang mungkin engkau tidak sanggup lagi untuk engkau hadapi, dan engkau merasa bahwa engkau sendiri, dan ada banyak orang yang meninggalkanmu satu persatu, bahkan mungkin orang yang paling terdekat sekalipun, ketika engkau berada di titik yang terendah, ya, tetapi dengarlah kebenaran ini. Yesus ada untukmu. Haleluya saudara. Ia hadir dalam setiap masalahmu. Ia ada di tengah-tengah persoalanmu. Ya. Ketika orang lain pada pergi. Dan ketika orang lain meninggalkanmu. Tetapi dia memberikan pengharapan. Semuanya yang tampak gelap, semuanya yang tampak sia-sia, tetapi Tuhan membuka yang gelap itu untuk kita melihat ada pengharapan yang baru di dalam Kristus. Tetap pegang janjinya. Dikatakan Matius 28:20, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepadanya. Datang kepada Yesus, sebab dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan menemani kita. Dia selalu berada di tengah-tengah kekecewaan kita. Dia selalu berada di tengah-tengah kesedihan kita. Dan bukan hanya mengerti, memahami kita, tapi Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan ada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bangkit bersama dengan dia, memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Tuhan ada, dia selalu menemani hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya di titik terendah kami, dalam kekecewaan, dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu tetap nyata ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, dibangkitkan lagi semangat kami untuk kami hidup menjalani semuanya, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.